Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wajal alaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap ibu-ibu dan bapak-bapaknya tidak ada. Oh, ada di belakang. Di mana? Belakang jalan. Oh, ada. Saya enggak kelihatan. Itu ntar Kang Lutfi, ada antar apa? Haji Gaul sama Kang Soni ntar depan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang kali ini kita masih diberikan izin dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkumpul dalam acara silaturahmi bersama-sama pada siang hari ini di rumah daripada Umi Umana. Mudah-mudahan ini menjadi sebab keberkahan yang akan Allah berikan kepada kehidupan kita semuanya. Di dalam perkumpulan ini yang pertama kali perlu Al-Fagir tekankan, jangan samakan kumpulan ini dengan kita ngumpul di rumah sama di warung kopi. Tolong ini dibedakan dulu. Karena kalau orang datang ke tempat ini cuma untuk makan, minum, dia pulang nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah pernah menegaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niatnya. Jadi siapa yang datang ke tempat ini niatnya cuma untuk makan, minum, ketemu, pulang, dia nggak ada menambahkan keimanan dalam hidupnya. Tidak akan bertambah semangatnya beribadah. Tidak ada rasa takutnya makin kepada Allah dalam meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat kita memang kita berkumpul pada saat ini perkumpulan secara zahir, tapi kita ikat perkumpulan ini dengan perkumpulan batin, perkumpulan kebaikan dengan niat yang baik. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad juga pernah mengatakan dalam kitabnya Adab Sulukil Murid, tata cara orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan man hasunat niyatuhu hasuna amaluh wa man khabuthat niyatuhu khabutha amaluh. Orang yang niatnya baik, pekerjaannya kata beliau akan jadi lebih baik. Jadi kalau kita datang ke tempat ini memiliki niat-niat yang baik, Allah jadikan pekerjaan kita lebih baik. Tapi kata beliau, kalau orang niatnya busuk, niatnya nggak baik, hatinya kotor, melakukan suatu perkara, maka Allah akan buat pekerjaan lebih kotor, lebih jelek lagi. Bahkan ingat, Nabi kita Muhammad SAW juga pernah menegaskan dalam hadisnya, ada orang, kata Nabi, berapa banyak orang itu melakukan perkara akhirat, melakukan ibadah, melakukan kebaikan, tapi karena niatnya yang busuk, niatnya yang tidak baik, niatnya cuma sekedar mencari dunia, ada kepentingan dunia di balik itu, kata Nabi, dia tidak dapat pahala sama sekali. Makanya para ulama kita mengatakan manusia paling rugi di hari kiamat adalah manusia yang sekarang di dunia beramal soleh, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan sedikit pun daripada kecapean dia beramal soleh di dunia. Capek-capek sholat, di akhirat nggak ada pahala sholatnya. Capek-capek zakat, nggak ada pahalanya. Capek-capek dia bersedekah, hadir majelis ta'lim, berzikir, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Niatnya bukan karena Allah,
maka di akhirat dia tidak mendapatkan pahalanya sama sekali. Oleh karenanya saat ini Al-Fakir tekankan, tolong semuanya niatnya harus karena Allah. Dan ini bukan hanya untuk silaturahmi kita pada siang kali ini. Setiap akan melakukan apapun, tolong niatnya perbaiki dulu sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Bahkan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad juga mengatakan tentang derajat masalah niat. Di awal beliau katakan, orang melakukan satu pekerjaan kebaikan, satu saja. Tapi orang tersebut mengisi satu kebaikan tersebut dengan 10 niat. Jadi kebaikannya cuma satu saja. Tapi diisi satu kebaikan tersebut dengan 10 niat. Kata beliau, Allah berikan sempurna 10 kebaikan. Karena niatnya dia. Jadi bukan 10 kebaikan diberikan 10, tidak. Satu kebaikan saja. Karena kita meniatkan dalam kebaikan tersebut 10 niat, Allah berikan 10 kebaikan. Dan kata Allah, satu kebaikan aku ganti 10 minimal. Dalam hadis Arba'in Nawawiyah dijelaskan oleh Nabi, satu kebaikan akan Allah ganti dengan 10 hasanah. Bahkan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sampai ila sab'i mi'ati di'fin. Sampai 700 kali lipat dilipat gandakan oleh Allah. Nabi teruskan lagi, bahkan ila ad'afin katsirah. Sampai lipat ganda yang banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka mulai saat ini setiap kita belum melakukan apapun, tolong niat dulu. Saya mau keluar rumah, niat baik apa yang akan saya harus hadirkan? Saya ingin silaturahmi sekarang di rumahnya Umi Umana dengan teman-teman yang lainnya. Niat baik apa yang saya lakukan? Karena rugi. Kita cuma melakukan satu pekerjaan, pahalanya cuma satu, rugi sekali. Tapi kalau satu pekerja kita silaturahmi, kita isi niat-niat yang banyak, Allah berikan sempurna daripada niat yang banyak tersebut. Makanya diceritakan para salafun saleh dulu itu setiap akan melakukan kebaikan, ngajari sama anak-anaknya, sebelum dia mengajari kebaikan, diajari niat yang baik dulu. Nih kamu entar mau sholat berjamaah, niatnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi niatnya dulu diajarin. Kenapa? Karena niat itu adalah suatu yang diberikan khususnya kepada umat Nabi Muhammad. Jangan sampai umat Nabi Muhammad tidak mendapatkan keistimewaan yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Umat dahulu tidak ada pelipat gandaan amal, tidak ada. Melakukan satu kebaikan ya satu, tidak ada 2, 3, 4, 5, tidak ada. Tapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, satu kebaikan, dia punya niat 10, Allah berikan 10 kebaikan. Dan ingat, satu kebaikan minimal 10 Allah balas, bahkan sampai 700, sampai tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini melakukan acara seperti ini pengen cari keberkahan. Kan kita sudah sering dengar dari ustadz kiai ulama kita tentang keutamaan orang silaturahmi. Dalam salah satu hadis Nabi jelaskan orang yang bersilaturahmi akan diluaskan atau dilapangkan rezekinya dan umurnya. Di sini ada mungkin yang bertanya, Habib katanya umur rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Benar. Tapi kenapa orang bersilaturahmi kok ditambah? Ini berarti berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi dan apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memberikan jalan tengah, memberikan keterangan. Ada dua pendapat tentang masalah dipanjangkan umur dan diluaskan rezeki. Yang pertama, memang itu kuasanya Allah. Jadi Allah mau nambah, mau ngurangin, terserah Allah. Rezeki mau ditambah, dikurangin, umur ditambah, dikurangin, itu kuasanya Allah. Allah qahar, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengintervensi yang mengatur Allah. Allah qadir, maha mampu, nggak ada yang bisa ngelarang Allah. Yang kedua, nah ini yang kita cari. Apa itu? Allah berikan keberkahan. Umurnya tetap, rizkinya tetap, tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita cari. Ini yang jarang kita minta sama Allah. Jadi kalau ada yang tanya, doa apa yang jarang kita berdoa kepada Allah? Minta diberikan keberkahan dalam hidup. Paling jarang. Padahal Allah kalau sudah ngasih keberkahan, semua hidup kita akan jadi mudah. Sampai ulama kita mengatakan, habba idza barakallah tulakil hubub. Satu biji ini, kalau satu biji ini diberi keberkahan oleh Allah, akan menjadi biji-biji yang banyak. Ini berkah. Makanya banyak kita dengar cerita ulama-ulama kita yang rumahnya kecil, bahkan kalau bisa dibilang sudah nggak layak pakai, tapi hidupnya senang bahagia. Kenapa? Allah berikan keberkahan. Dan keberkahan tersebut akan kita dapat dengan ketaatan kepada Allah. Makanya jangan pernah mencari kebahagiaan di luar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap kebahagiaan Allah berikan dalam kita bermaksiat kepada Allah.
Maka jangan harap kita kalau sumpek punya masalah datang ke kebun binatang hilang masalahnya. Ndak. Punya masalah kemudian datang ke taman bunga masalahnya hilang. Ndak. Punya masalah kemudian makan yang puas sampai kenyang hilang masalahnya. Tidak. Karena semua kebahagiaan hidup kita Allah sudah tekankan dalam Al-Quran. Allah firmankan di dalam Al-Quran, man amila solehan min dakarin au unsa falanuhriyannahu hayatan thayyibah walayajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah. Man amila solehan min dakarin au unsa, siapa orang, kata Allah, melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan dari hambaku. Ingat kuncinya, melakukan kebaikan, amal soleh. Fa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku Allah akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik, kehidupan bahagia. Dan Allah tekankan lagi, walayajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah tidak akan ingkar janji, Allah akan berikan kepada mereka pahala mereka atas apa yang mereka lakukan kelak di dunia sampai di akhirat. Maka ingat sekali lagi, jangan cari kebahagiaan di taman kota. Jangan cari kebahagiaan di kebun binatang. Jangan cari kebahagiaan di warung makan. Itu cuma sesaat. Tapi kebahagiaan yang sungguhnya bagaimana kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Makanya jangan sibuk dengan kejadian-kejadian yang ada pada saat ini. Habib, bagaimana ini? Ada fenomena ikan paus kok terdampar di pinggir lautan gitu. Wah. Beb, apa ini kalau terjadi dajjal datang kepada kita bagaimana nih? Wah, sibuk semua. Beb, bagaimana kalau katanya apa itu air yang di sungai Everett kemudian menjadi apa? Menjadi surut, itu bagaimana? Kiamat itu belum tentu kita mengalaminya. Dajjal belum tentu kita mengalaminya. Tapi kalau kita mati pada hari ini, itu yang harus kita pikirkan. Kalau kita meninggal pada saat ini kemudian entah di barzah, kita termasuk orang yang fakir dengan amal soleh, tapi kita kaya dengan yang namanya dosa, maka siap-siap ditanya malaikat munkar nakir, pasti tidak akan bisa menjawab. Habib, saya bisa menjawabnya kok. Pertanyaannya sudah bocor, sudah ketangguhan kok. Marobuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuk, wa ma ikhwan, wa ma kiblatuk, wa ma imamuk. Sudah tahu saya jawabannya. Ingat, para ulama sudah menegaskan kepada kita, yang akan menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir itu bukan lisan dohir kita, tapi yang akan menjawab pertanyaan munkar nakir adalah bagaimana amal soleh kita saat ini di dunia. Tatkala malaikat munkar nakir datang kepada kita, yang diceritakan dalam kitab Nurul Dolam, syarahnya kitab Aqidatul Awam, itu diceritakan waktu malaikat munkar nakir datang kepada seorang di kuburannya, di barzah tersebut, itu semua kuburan bergoyang semuanya, bergetar semuanya. Tapi para ulama menjelaskan, kalau yang didatangi ini termasuk orang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang tidak melakukan dosa, jarang melakukan dosa. Kalau melakukan dosa dia bertobat kepada Allah, dijanjikan maka malaikat munkar nakir datang kepadanya dalam pakaian yang paling bagus, pakai pakaian putih. Kemudian bertanya dengan selembut-lembutnya pertanyaan, dan ini hamba bisa menjawabnya. Lalu malaikat munkar nakir mengatakan, naumakal arus, tidurlah engkau seperti pengantin baru. Melaksanakan kebahagiaan yang dia tidak pernah rasakan sebelumnya, sampai dia tidak sadar terjadi hari kiamat, dibangkitkan di padang mahsyar. Tapi kalau yang didatangi ini ahli maksiat, nggak mau melakukan kewajiban, sholat dia tinggalkan, diingatkan tentang sholat diakhirkan, lebih memilih daripada perkara dunia, jaga toko, jaga warung, sampai sholatnya diakhirkan, maka malaikat munkar nakir datang kepada dia dalam bentuk yang paling menyeramkan. Bahkan kalau tidak salah dalam kitab tersebut, wajahnya lebih hitam daripada wajahnya ibu-ibu yang ada di dapur itu. Lebih hitam. Bahkan dikatakan kalau beliau berbicara itu keluar kobaran api, setiap melihat kepada kita keluar kilat petir yang menyambar. Dan itu posisinya kita sendirian, nggak ada orang yang menemani kita. Sampai sahabat Umar bin Khattab, waktu Nabi bercerita tentang masalah hari kiamat, sahabat Umar bin Khattab biasa aja bercerita ahwal kejadian di hari kiamat, mahsyar, mizan, tempat penerimaan kitab, jembatan Shiratal Mustaqim, cerita neraka. Sahabat Umar tidak menangis sama sekali. Tapi waktu sahabat Umar bin Khattab mendengarkan Nabi Muhammad SAW bercerita tentang yang namanya alam kubur, alam barzah, sahabat Umar bin Khattab menangis seperti tangisannya anak kecil yang terseduh-seduh. Lalu ditanya, ya Umar bin Khattab oleh Rasulullah,
Aku cerita keadaan hari kiamat, cerita tentang yang namanya neraka dengan siksanya, engkau tidak sedih, tidak menangis. Tapi kenapa aku cerita tentang yang namanya alam kubur, engkau sedih dan menangis? Kata beliau, wahai Rasulullah, demi Allah, kalau aku Umar bin Khattab masuk neraka, aku disiksa, aku tidak sendiri. Aku bersama semua daripada orang-orang yang lainnya disiksa. Tapi kalau aku berada di barzakh, aku berada di kubur, siapa yang menemani saya? Istri saya, suami saya, anak saya, keluarga saya, teman saya, kerabat saya, semuanya meninggalkan saya. Tidak ada yang menemani saya. Dan itulah yang aku khawatirkan. Ini sekelas sahabat Umar bin Khattab merasa khawatir berada di alam barzakh sendirian. Bagaimana orang-orang kayak kita tidak merasa lebih khawatir lagi? Oleh karenanya, ayo pada pertemuan kali ini kita tingkatkan rasa kedekatan kita kepada Allah. Kita tingkatkan kewajiban kita kepada Allah. Fokus melaksanakan kewajiban. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Allah janji, Allah berikan hayatan thayyibah. Kebaikan dengan sebaik-baiknya kehidupan. Tapi jangan sampai kita baik sama Allah, sama manusia tidak baik. Lisan tidak pernah dijaga, baik secara langsung atau lewat media sosial. Jaga hubungan baik dengan Allah, jaga hubungan baik dengan manusia. Allah janji, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pokoknya saat ini kita berpikir yang hari ini. Jangan pikirkan yang besok, hari ini. Bagaimana saya berbuat baik. Sekarang kita bulan Rajab. Maksimalkan bulan Rajab sebaik-baiknya. Yang bisa puasa, puasa. Yang bisa zikir, zikir. Yang bisa sholawat, sholawat. Yang bisa sodako, sodako. Laksanakan sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, orang cerdas yang memikirkan kematian. Orang cerdas yang memikirkan hari kiamat. Bukan berpikir yang besok, yang lusa, itu bukan waktu kita. Kata para ulama, hari kemarin bukan waktu kita, sudah lewat. Hari yang akan datang belum tentu jadi milik kita. Kata ulama, hari yang kita miliki cuma satu, yaitu hari ini. Jadi kita punya 3 waktu. Kemarin, hari ini, besok. Kemarin tidak akan bisa kita miliki lagi. Kemudian yang besok belum tentu jadi milik kita. Cuma satu yang jadi milik kita, hari ini. Sehingga mulai saat ini berpikir, sekarang saya masih hidup. Saat ini saya berada di hari Ahad. Bagaimana hari Ahad ini saya memiliki amal soleh. Karena saya tidak tahu, mungkin saya bisa hidup sampai malam hari, saya tidur belum tentu saya bisa bangun lagi. Makanya kita setiap bangun tidur disunahkan baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Allah matikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah kami akan dibangkitkan, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang bisa puasa, puasa. Puasa di bulan Rajab dianjurkan. Qaidahnya pokoknya segala ibadah kebaikan yang dianjurkan dilakukan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab lebih sangat dianjurkan lagi. Ini qaidahnya. Ya. Jadi kalau puasa di luar bulan Rajab dianjurkan, masuk bulan Rajab lebih dianjurkan lagi. Dzikir di luar bulan Rajab dianjurkan, masuk bulan Rajab lebih dianjurkan lagi. Bersedekah di luar bulan Rajab dianjurkan, masuk bulan Rajab lebih dianjurkan lagi. Silaturahmi di luar bulan Rajab dianjurkan, masuk bulan Rajab lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena Rajab termasuk 4 bulan hurum. Termasuk 4 bulan yang Allah muliakan sampai dikhususkan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Inna iddatas syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah minha arba'atun hurum. Di bulan-bulan Allah, yaitu tahun Hijriah, bulan-bulan Hijriah itu ada 12 bulan. Sudah cukup sebetulnya Allah jelaskan itu. Tapi ditekankan sama Allah, minha, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berbarengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Awas ya, jangan lupa ya. Ini 4 bulan ini istimewa. Jangan kita cuma fokus Rajab, ntar masuk bulan Dzulqa'dah malas-malesan. Ini banyak kejadian seperti ini. Rajab, yuk bismillah. Kita maksimalkan sebaik-baiknya. Allah berikan umur panjang sampai Dzulqa'dah, yuk bismillah. Lakukan sebagaimana semangat kita di bulan Rajab. Sehingga yang ingin puasa-puasa. Tapi ingat, yang sering guru kita Buya Yahya menekankan, dan ini kebanyakan orang radio ya, mendengar radio, kan sudah dijelaskan oleh Buya berapa kali ada 2 kubu ekstrim berkaitan puasa di bulan Rajab. Ada yang pertama terlalu berlebihan. Jadi mengatakan bahwasanya orang beribadah di bulan Rajab itu pahalanya perharinya sekian. Ini dalam hadis sahih manapun tidak ada yang menjelaskan pahala per hari. Ibadah di bulan Rajab itu tidak ada sama sekali. Barangkali pernah mendengar ibadah sehari di bulan Rajab seperti beribadah 80 tahun. Tidak ada. Siapa orang berpuasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab pahalanya seperti ibadah 700 tahun.
Tidak ada. Puasa aja. Pahalanya kita serahkan sama Allah. Kemudian yang kedua, terlalu berlebihan sampai melarang. Nggak boleh mengkhususkan puasa di bulan Rajab. Kalau pakai akal saja, saya kadang-kadang pengen ngomong sama orang-orang kayak gini. Anda tahu orang ini mengkhususkan puasa bulan Rajab, tahu dari mana? Anda wali Allah, tahu hati orang. Mungkin orang itu sudah biasa Senin Kamis, orang itu sudah biasa puasa Daud, sudah biasa puasa Ayyam Al-Bid, yang setiap 1 bulan sekali kita disunahkan di pertengahan bulannya 13, 14, 15 itu. Ini ingat ya, ini perlu saya tekankan. Ini bulan Hijriah, jangan pakai bulan Masehi tanggalannya. Tanggalannya pakai tanggalan Masehi, Hijriah, ya. Sehingga kita tidak boleh suudon. Sehingga orang mau puasa silakan, ya. Karena puasa itu dianjurkan di luar bulan Rajab, masuk bulan Rajab lebih dianjurkan lagi. Kata Imam Syafi'i, puasa yang dilarang cuma 5 waktu. Jadi selain 5 waktu ini orang boleh berpuasa. Pertama, Idul Fitri. Orang puasa di Idul Fitri haram hukumnya. Kedua, hari Idul Adha. Puasa haram hukumnya. Ketiga, keempat, kelima, 3 hari tasyrik. 11, 12, 13, Dzulhijjah. Itu yang tidak boleh. Selebihnya boleh. Puasa hari Jumat boleh. Nggak menjadi masalah. Makruh kalau disendirikan. Tapi kalau digabung dengan sebelum atau setelahnya, kemakruhannya hilang. Ya. Jadi ada beberapa puasa yang intinya ada takliknya, ada keterangannya. Tapi 5 waktu ini mutlak tidak boleh. Artinya yang lebihnya dianjurkan. Jadi silakan. Kemudian zikir apa saja boleh. Yang sudah tahu baca zikir ini amalkan, tidak apa-apa. Pokoknya di bulan Rajab ini lebih dimaksimalkan lagi karena dia termasuk 4 bulan hurum. Mau baca Rabbi firli warhani wa tub alayya 70 kali, silakan. Ini Al-Fagir dapat di Pondok Dalwa. Setiap Al-Fagir masuk bulan Rajab di Pondok Dalwa, itu kita selalu dianjurkan membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya setelah habis salat 5 waktu sebanyak 70 kali. Ya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya itu di Pondok Banin. Kalau di Pondok Banat Ustaz 70 juga. Hah? Iya, 70. Nah, ini istri Al-Fagir kebetulan dari Dalwa juga. Sama. Di Pondok Dalwa juga sama, dibaca 70 kali. Jadi itu dibaca sebanyak 70 kali. Yang lebihnya boleh. Mungkin ada yang dapat dari ustadz ini, lakukan. Ada kiai ini, lakukan. Ada ustadz ini, lakukan. Ada habib ini, silakan. Pokoknya perbanyak ibadah. Yang kurang baik itu masuk bulan Rajab ibadahnya kurang. Nah, itu yang kurang baik, ya. Sehingga silakan baca zikir apa saja. Cuma yang Al-Fagir ketahui, yang sangat dianjurkan di Pondok Al-Fagir di Dalwa khususnya, ini guru-guru kita selalu menekankan baca Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali habis salat fardu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Fagir sampaikan. Nah, tadi katanya ada tanya jawab. Barangkali mau ada yang bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang tanya, ntar biar saya yang nanya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ustaz yang jawab bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah hari ini bisa kumpul bareng Habib Novel 100. Alhamdulillah. Amin. Suatu keberkahan. Amin. Kita bisa dikabarkan dengan kata-kata ataupun dengan apapun Habib. Ini dari Umi Munir, perwakilan dari radio kayaknya ini kan. Iya, mau menanyakan masalah silaturahmi. Tentunya kita sangat senang sekali dengan silaturahmi. Kira-kira niatan yang terbaik untuk kita ini apa, Habib? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu satu-satu ya. Saya nggak bawa notes, lupa ya. Jadi biar langsung saja satu-satu. Apa niat yang baik tatkala menjalin silaturahmi? Niatnya itu apa saja? Pokoknya kebaikan-kebaikan. Kalau kita perinci, yang pertama niat silaturahmi yang menyambung kebaikan, menyambung kekerabatan. Kemudian setelah kita menyambung kekerabatan, yang kedua kita niatkan melakukan kebaikan di dalam silaturahmi tersebut. Karena ntar biasanya dari obrolan kan ada, apalagi lagi pandemi, saya kok tokonya sepi, saya warungnya sepi. Maka kita niatkan kebaikan. Kebaikan itu tidak mesti dengan uang ya. Ayo Rabu sini, aduh malas silaturahmi, ntar ngobrol masalah duit, bingung lagi saya jawabnya. Yang namanya sodakoh kata para ulama itu bukan cuma dengan uang.
Sodako itu definisinya kata para ulama yang Al-Faqih pernah baca di kitab Dalilus Sa'ilin, dikatakan sodako itu ikhraju syai' taqarruban ila Allah. Mengeluarkan sesuatu yang niatnya keluarkan sesuatu tersebut hanya semata-mata karena Allah. Jadi tidak masih harus uang kata para ulama. Makanya kata Nabi, senyummu dengan kerabatmu itu sodako. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu tidak mesti identik dengan uang. Contoh, di zaman Nabi, ini pelajaran buat kita semuanya nih. Di zaman Nabi ada seorang sahabat datang kepada Nabi di majelis saling kayak gini. Ya Rasulullah, saya sudah 3 hari 3 malam tidak makan ya Rasul. Lalu Nabi tanya dengan istrinya Sayyidah Aisyah, ya Aisyah ada apa? Tidak ada ya Rasul. Di rumah kita 1 biji korma aja tidak ada. Nabi tidak katakan saya nggak punya apa-apa. Tapi Nabi bangun dari tempat duduknya. Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang bisa bantu dia untuk makan pada hari ini? Lalu berkata seorang sahabat berdiri mengatakan, saya ya Rasulullah yang akan menjamu dia pada hari ini. Ini kata para ulama, dari cerita ini dikatakan kalau kita diminta tolong sama orang kita nggak bisa bantu, jangan katakan saya tidak bisa bantu, tapi arahkan kepada siapa orang ini bisa mendapatkan bantuan. Jadi yang kedua, niatkan melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, yang ketiga, ini umum untuk apapun yang kita lakukan, termasuk perkara mubah. Jadi perkara mubah itu adalah satu pekerjaan yang kita lakukan tidak dapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Tapi tergantung niatnya. Kalau niatnya baik akan menjadi pahala. Kalau niatnya tidak baik menjadi dosa. Contoh, mandi. Mandi kan kebiasaan. Ya Bu, kebiasaan enggak? Kebiasaan. Anggap aja ibu-ibu semuanya suka mandi lah. Kebiasaan mandi. Nah itu setiap mandi kita kan mubah. Tapi waktu niat mandi ini kita niatkan ibadah, niatkan kebaikan, itu menjadi ibadah. Makanya kata para ulama, an-niyatu tufarriqu bainal adah wal ibadah. Niat itu pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Mandi, kebiasaan. Tapi waktu niatnya kebaikan berubah menjadi ibadah. Saya niat mandi untuk mensyukuri nikmat Allah. Saya niat mandi untuk agar saya wangi, tidak bau di hadapan teman-teman saya. Yang terakhir niatnya apa itu? Saya niat mandi sebagaimana niat orang-orang soleh dalam mandi. Ini untuk semua kebaikan, termasuk silaturahmi. Saya niat silaturahmi ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Dan saya niat silaturahmi sebagaimana orang-orang soleh zaman dahulu bersilaturahmi. Jadi niatnya kita digabung dengan beliau-beliau semuanya. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan waktu beramal soleh. Jadi niat perbanyak. Terakhir niatnya, ya Allah saya niat melakukan perkara ini, apapun itu. Pekerjaan ini, kebaikan ini, saya niatkan sebagaimana orang-orang soleh dulu meniatkan kebaikan daripada perkara ini. Nama wallahu a'lam. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa alihi wasallam. Habib, aku mau tanya, di kampung saya di grup jamiahan ada yang bilang kalau ngaji Al-Quran sekali hatam dengan satu tempat itu dia bilang katanya dosanya ditanggung di ketempatan yang ini. Itu betul apa enggak? Soalnya yang bilangnya itu seorang tahfidz Al-Quran. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan. Kalau orang itu menghatamkan Al-Quran, kemudian ngadakan acara tasyakuran, anggap apa? Tumpeng apa tadi? Ada tumpengnya. Kemudian ntar dosa kita ini terlebur karena tumpeng tersebut. Di tumpeng tersebut menjadi terlebur, terhapuskan. Apakah itu seperti itu? Di dalam dosa-dosa yang kita lakukan, selama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, semua dosa akan diampuni. Semua dosa. Makanya kata Nabi, at-taibu minad dzanbi kama la dzanbala. Orang yang dia itu bertobat, tentu dengan 3 syarat tobat yang sering disampaikan ulama kita, menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Siapa orang yang bertobat akan diampuni semua dosanya oleh Allah, termasuk syirik. Ada sebagian orang ini salah paham tentang hadis masalah syirik. Yang Nabi jelaskan semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali kesyirikan. Ini yang dimaksud hadis ini bukan artinya kalau ada orang syirik kemudian gak bakal diampuni oleh Allah. Bukan. Yang dimaksud hadis ini kalau ada orang Islam kemudian dia melakukan kesyirikan, kok meninggal dalam keadaan syirik, maka dia selama-lamanya di neraka digolongkan seperti orang
kafir. Tapi kalau dia melakukan kesyirikan, tapi dia itu bertobat, masuk Islam lagi, maka akan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang bertobat. Lalu bagaimana kalau orang beramal soleh? Ini cuma tobat loh. Ya, ini orang cuma tobat, diampuni semua dosanya oleh Allah. Apalagi dibarengi dengan amal soleh. Makanya dalam kitab Nasihat Diniyah, Al-Habib Abdul Haddad menambahkan, sebagian ulama mengatakan kalau orang bertobat tidak cukup menyesal, meninggalkan, bertekad tidak melakukan lagi. Satu lagi kata beliau. Apa itu? Mengisi setelah itu dengan kebaikan demi kebaikan. Jadi nggak cukup 3 tadi. Harus setelah itu menjadi orang baik, melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah, jadi intinya kalau orang itu mengadakan acara tasyakuran, yaitu khatmil Quran, maka termasuk di dalam tersebut dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa perkara memang yang secara umum Nabi jelaskan, al hasanatu tudhibna sayyiat, kata Nabi. Dan lihat di kitab hadis Arba'in Nawawiyah, al hasanatu, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan meleburkan dosa. Apalagi itu tentang membaca kalamullah, maka akan diampuni dosanya oleh Allah. Tapi tidak ada kaitannya dengan tumpeng sebetulnya. Jadi kita melakukan khatmil Quran, kemudian kita berdoa agar kita diampuni oleh Allah, maka akan diampuni oleh Allah. Bukan karena tumpengnya, akhirnya pusing ntar. Liar orang Kuningan sudah mulai menit ini. Waduh, masa tasyakuran ini sudah ada tumpeng? Saya duitnya ndak ada ini. Berarti kalau nggak buat tumpeng, nggak diampuni dosa saya. Wah, kesian kayak gini. Sama orang ganti nama harus buat kacang hijau, buat tumpeng, pusing lagi ntar orang. Tidak ada, ya. Itu cuma bentuk bersodakoh, ya. Tapi jangan salahkan orang pengen tasyakuran dengan tumpeng atau kacang hijau. Tahlil hukumnya haram. Kenapa? Karena memberatkan. Pak, Bu, jangan bilang tahlil itu haram karena memberatkan. Lihat dulu konteksnya. Kalau orang maksa, tahlil harus ada jajanan, gorengan, apa itu, makanan lainnya, itu yang nggak boleh. Tapi kalau orang suka rela bersodakoh itu dianjurkan. Yang nggak boleh kita maksa. Karena ada sebagian orang tetangga sebelah mengatakan tahlil haram. Kenapa tahlil haram? Karena memberatkan. Karena zaman Nabi, kalau ada orang meninggal dunia, keluarganya, kita yang dianjurkan bersodakoh. Betul. Tapi kalau orang si mayit mau bersodakoh, apalagi diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka itu malah dianjurkan. Yang nggak boleh itu kalau kita maksa dia untuk bersodakoh. Sehingga yang paksaan-paksaan itu nggak boleh. Nah, ini perlu Al-Faqih tekankan lagi nih, ya, tentang masalah kalau ada orang nikahan wajib bawa amplop. Nggak ada. Mau cari Al-Quran bolak-balik, hadis Nabi, kutubus sittah, cari fatwanya para ulama, nggak ada. Kalau orang hadir acara nikahan wajib bawa amplop dan harus ada isinya. Kalau amplopnya saja nggak ada isinya, haram. Nggak ada. Ya, tidak ada. Beb, katanya kalau saya nikah, kemudian orang datang kepada saya ngasih amplop, itu utang. Nggak ada. Kecuali orang itu datang, nih saya kasih amplop utang ya. Nggak ada. Jadi yang namanya pemaksaan seperti itu tidak diperbolehkan. Apalagi memaksa masalah uang. Ini saya pernah ini di Kuningan lagi. Saya baru-baru pindah ke Windu Haji. Saya hadir acara pernikahan. Kemudian setelah selesai acara, saya di belakang ada satu orang kenceng lagi. Tangannya, jidatnya sampai bunyi. Oh, kenapa, Kang? Waduh, Beb, liar Beb. Pusing Beb. Kenapa, Kang? Kok pusing seperti ini? Hari ini ada teman saya 3 nikahan. Ya, datang aja, apa pusingnya? Ya kalau cuma datang mending, Beb. Saya waktu nikah 3 orang ini ngasih duit saya 50.000. Terus kenapa? Ya utang, Beb, bayar lagi. Nggak ada seperti itu, ya. Orang ngasih itu berbentuk sedekah hadiah. Sehingga jangan dipaksa. Makanya mulai saat ini tolong hilangkan kebiasaan itu. Kalau ngasih amplop ditulis namanya, nggak usah. Kemarin ada yang ngomong sama Al-Faqih, Beb, mau hadir acara nikahan. Iya, kenapa, Kang? Bawa amplop sama isinya. Loh, kenapa? Iya, Beb, kalau di sini wajib hukumnya. Wajib. Selama mondok perasaan di Dalwa hampir 11 tahun tidak pernah saya dengar ada keundangan wajib bawa amplop. Ini yang ngomong orangnya belum mondok apa terlalu lama mondoknya ini. Mungkin orangnya dengerin kali ada. Ala kulli hal, sudah saya bawa amplop, sudah saya isi. Beb, tulis namanya. Nggak mau. Bikin malu tulis nama ngapain ya? Beb ngasihnya sedikit ya. Oh, ini tahu ini.
Ini teman-teman saya sebagian wali Allah nih, tahu hati orang. Loh kenapa? Iya beb, karena ntar itu namanya ditulis. Kalau dia nikahan, ntar datang ke sana, ngasihnya sesuai dengan amplop uang yang dia kasih waktu kita nih nikahan. Makanya saya bilang, ntar kalau anak saya nikah, saya nggak undang orang-orang di sini. Loh kenapa beb? Saya nggak mau ngerepotin orang. Jadi jangan ngerepotin orang. Orang tuh pingin hadir, silaturahmi, dalam keadaan senang. Bahkan kata para ulama, kalau orang kumpul kayak gini nih dalam keadaan senang, itu Allah berikan rahmat kepada mereka. Bayangkan mau kumpul mikirin amplop, wadah, udah pakai doa aja dari jauh. Ya. Nah, wallahu a'lam. Nih Habib, pertanyaan tadi, jadi ada jamiahan. Nah jamiahan tersebut khataman Quran, Habib. Iya. Pas di salah satu jamaah ada yang salah bacaannya. Nah kesalahan tersebut katanya dosanya di Sahibul Hajat gitu, Bib. Yeah. Apakah benar atau gimana, Bib? Baik, kalau kayak gitu ndak ada ibu-ibu mau belajar Al-Quran. Ndak ada ibu-ibu ntar mau hadir acara khatmul Quran. Kalau hadir pun nggak berani baca. Orang yang belum bisa baca Quran tetap dianjurkan belajar baca Quran. Bahkan pahalanya kata para ulama double 2. Jadi bapak ibu yang sudah separuh syebeh, separuh tua atau sudah kategori tua, itu tetap semangat belajar baca Quran. Walaupun salah dapat pahalanya 2 kata para ulama. 1 pahala dia belajar, 2 bersabar. Sudah tua tetap mau belajar. Yang muda yang nggak belajar itu yang agak-agak. Nah, sehingga tidak menjadi masalah, ndak ada. Mau cari dalil dimanapun ndak ada. Yang nggak boleh itu orang sudah salah baca, diingatin untuk belajar nggak mau, itu yang salah, yang nggak boleh. Jadi kita diwajibkan untuk membaca Al-Quran dengan makharijul hurufnya, dengan tajwidnya. Tapi mana kalau kita belajar masih salah, ya tetap dapat pahala double 2 malah tadi. Yang salah yang nggak boleh itu kalau dia itu sudah salah diingatin nggak mau, tetap dengan kesalahannya, itu yang tidak boleh, dia yang berdosa. Jadi yang seperti itu tidak ada sama sekali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini ada titipan pertanyaan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Saya jawab ya. Bacaan Quran ada kalau di huruf di dalam Al-Quran yang ada tanda alif terus di bawahnya ada nunnya, itu dibacanya bagaimana, Bu? Itu yang satu, yang kedua langsung. Yang keduanya ini ada alif nun apa? titipan pertanyaan juga. Alif saya nun. seorang istri, saya punya anak 1 putra, saya sedang hijrah. Saya ingin menuntut ilmu agama karena waktu dulu saya sangat menyesal karena dulu nggak sempat pesantren. Terus apa rasa penyesalan itu salah, Bu? Terus caranya bagaimana untuk biar kedepannya gitu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alif nun tuh yang apa itu ya? Coba ada contoh bacaannya. Karena biasanya sebagian Quran tuh agak beda-beda ya. Kenapa? Apa hukumnya? Enggak ada. Tas. Tajwid mungkin ya itu ya. Jadi seperti tasjid itu. Kalau dilangsungkan berarti mis gitu yang biasa non kecil di bawahnya itu, kalau enggak kan ada di. Coba ada contohnya? Ada. Yang mana itu? Yang kita tuh qaf lam, shad lam. Coba. Mana? Yang mana? Ayo. Oh, nah. Contohnya dalam surat Yasin. Qul yihalladzi ansha'aha awwala marrah wa bikulli khalqin alim. Kemudian ada nun kecil ya. Ini
boleh langsung diwasal, langsung dibaca. Jadi bikulli khalqin alimin lilladzi ja'ala lakum minas sajari akhdari naran. Jadi bisa disambung atau juga bisa difasal, artinya diputus. Wa bikulli khalqin alim. Nah, ini mana yang lebih afdal? Berhenti kan lebih afdal. Law makhta' entar dilihat lagi. Jadi boleh dibaca langsung, boleh juga berhenti. Cuma yang afdolnya memang berhenti kalau tidak salah. Ntar sambil dicek lagi dilihat. Jadi ansya wala marra wa bikulli khalqin alim. Berhenti. Kemudian bacanya bukan, kalau sudah berhenti bacanya jangan nilladhi. Bacanya alladhi. Ini yang baca nun itu kalau diwasal. Kalau disambung. Jadi contoh, bikulli khalqin alimun nilladhi. Kalau disambung ini hukumnya pakai tambahan ni. Tapi kalau difasal, diputus, maka dia berhenti bacanya alladhi. Ya, kalau disambung bacanya nilladhi. Jadi bukan pakai hamzah, pakainya nun. Nilladhi, bukan alladhi. Tapi kalau diwasal, kalau difasal, kalau diputus, bi khalqin alim baru alladhi. Ja'ala lakum minas sajari akhdari naran. Jadi intinya itu boleh dilanjut, diterus atau diberhentikan. Kalau dilanjut bacanya ni. Ya. Pakai ikut kaidah tadi ni. Tapi kalau difasal, kalau diputus maka bacanya alladhi, pakai hamzah. Nah, boleh milih. Tapi kaidahnya tadi kalau dilanjut pakai ni, kalau diputus alladhi. Nama wallahu alam. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana kalau saya sudah berhijrah, karena dulu saya kan masa jahiliyah, saya kurang baik. Kemudian saya ingin berhijrah. Bagaimana caranya gitu kan lebih? Iya. Apa sih namanya? Jadi ada rasa penyesalan lagi. Nah. Baik, yang pertama yang perlu difahami, Al-Habib Abdul Haddad dalam kitabnya Nasihatul Diniyah wal Saimaniyah beliau mengatakan setiap manusia harus punya dua sifat ini. Setiap manusia dalam hidupnya, dalam ibadahnya harus punya dua amalan ini. Yang pertama khauf, rasa takut kepada Allah. Yang kedua roja, berharap kepada Allah. Al-Habib Abdul Haddad menekankan kalau di masa muda dikedepankan rasa khauf, rasa takut sama Allah. Di masa muda biasanya ngentengin ninggalin sholat, tekankan rasa takut sama Allah. Gimana kalau saya masih muda meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan sholat? Kemudian tanamkan rasa khauf kepada Allah, sedekah jangan ditunda-tunda. Karena saya takut meninggal di masa muda, amal soleh sedikit. Tanamkan di masa muda rasa khauf. Di masa tua tanamkan rasa roja, berharap kepada Allah. Ya Allah, saya sudah tua, nggak bisa maksimal kayak dulu. Kalau dulu bisa sholat qobliyah ba'diyah, sekarang sudah tua, encok, pegelinu. Sehingga bas yang penting saya berjamaah. Bahkan mungkin berjamaah nggak bisa karena agak lumayan jauh. Walaupun cuma 50 meter, kalau sudah tua ribet. Maka ya Allah, dulu saya bisa berjamaah qobliyah ba'diyah, sekarang saya nggak bisa. Saya cuma bisa sholat sendiri di rumah. Ya Allah, saya berharap mudah-mudahan dengan sholat-sholat yang saya lakukan ini Engkau terima amal ibadah kami. Nah, jadi sifat khauf sama roja dikedepankan. Kemudian tatkala kita berhijrah, ini dua ini juga harus dipegang. Apa itu? Kalau kita pengen istiqomah berhijrah, jadi pengen terus kita hijrah terus, artinya dalam keistiqomahan berhijrah ada dua perkara dasar yang diingat. Yang pertama, niat kita hijrah karena Allah. Karena orang berhijrah itu gangguannya luar biasa. Waktu berhijrah keluarganya ada yang benci, nggak merespon, akhirnya dijauhi. Ada yang teman kerabatnya yang biasa nongkrong bareng, hadir majelis bareng, kadang-kadang gara-gara dia berhijrah akhirnya mulai ditinggalkan. Yang tadinya nggak pernah pakai kerudung, sekarang sudah mulai belajar pakai kerudung, sama teman-teman nongkrongnya dia, alumni SMP SMA-nya mulai dijauhi. Yang tadinya cuma pakai kerudung sekarang berhijrah, pakai niqab, pakai cadar. Sudah ada yang bilang teroris, ada yang bilang orang asing, ada yang bilang ini itu. Ini dia harus karena Allah. Artinya niat karena Allah apa? Dia nggak peduli. Mau keluarga, teman saya, bahkan orang tua saya mencaci maki saya, is okay, no problem. Gak jadi masalah. Kenapa? Karena saya hijrah ini mencari ridho Allah, bukan ridhonya manusia. Jadi bertambah, berkurang, mendekat, menjauh orang lain kepada saya setelah saya berhijrah, gak ada masalah. Yang penting saya tetap berbuat baik kepada mereka. Yang penting saya tetap berakhlak baik kepada mereka. Yang kedua, kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau yang perempuan dengan perempuan-perempuan soleh, kalau umum di majelis taklim, itu yang akan menjadikan kita ini terus berhijrah.
dalam keistiqomahan kita. Karena yang menjadikan orang itu berhijrah tidak istiqomah karena dia tidak belajar ilmu agama sehingga imannya itu menjadi berkurang. Diejek, merasa dia mulai diasingkan, dihina, merasa lewang lingkup pergaulannya makin sempit. Tapi kalau dia sudah kumpul dengan orang-orang soleh di majelis taklim belajar ilmu agama, imannya makin bertambah. Karena di antara sekian perkara yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ia dengan belajar ilmu agama. Makanya kalau sudah berhijrah, bukan kita memutus tali silaturahmi, tapi mulai menjauhi teman-teman yang tidak baik. Bukan memutus tali silaturahmi, karena ini memang aturan dalam agama. Kata Imam Ghazali, kamu boleh kumpul dengan orang yang tidak baik, ahli maksiat, dengan 2 syarat. Pertama, yakin kita tidak akan terpengaruh dengan mereka. Kedua, kita bisa mempengaruhi mereka, bisa narik mereka. Kalau coba-coba nggak boleh. Jadi kalau kita kumpul sama teman-teman, sekiranya kita bisa narik mereka, mendakwai mereka, enggak apa-apa, silakan. Tapi yakin diri kita tidak akan terpengaruh. Dan jangan salah milih guru. Kita sayangkan banyak orang berhijrah salah milih guru, sehingga cara pemahaman ibadahnya akhirnya kebalikan daripada kita. Maulid dikatakan bid'ah gara-gara salah milih guru. Tahlil dikatakan haram, ngirim doa dikatakan tidak boleh. Orang kalau pengen dapat kebaikan ya beramal semasa hidupnya di dunia. Kalau sudah mati ya selesai. Nah, sehingga salah milih guru. Makanya kata Nabi, kalau engkau belajar ilmu agama, lihatlah kepada siapa engkau mengambil ilmu agama tersebut. Makanya yang biasa belajar lewat Facebook, Instagram, ya, yang lewat Telegram ataupun lewat YouTube, tolong kalau kita nggak tahu pasti ini ustadz akidahnya apa, tinggal di screenshot atau di foto, ingat namanya, tanyakan kepada ustadz kiai ulama kita di kampung kita. Ini orang akidahnya sama enggak ustadz dengan kita? Kalau sama silakan belajar, nggak jadi masalah. Kalau beda jangan belajar. Masih banyak ustadz kiai ulama yang banyak di media sosial. Tapi kenapa terkadang kok banyak orang-orang yang beda akidah sama kita itu paling atas. Jadi kalau kita contoh buka hukum riba, paling atas tuh mereka. Mereka paling atas. Kenapa? Karena tanpa kita sadari mereka itu lebih merespon berdakwah di media sosial daripada kita. Ada di antara kita kadang-kadang yang punya ilmu, sudahlah saya cukup di pesantren, saya cukup di majelis taklim, gak usah pakai di upload pakai Facebook, Instagram, YouTube, gak usah. Akhirnya mereka yang masuk. Sehingga sayang beribu sayang orang yang hijrah salah milih guru, akhirnya pemahaman agamanya salah. Di mana mereka belajar? Lewat YouTube, lewat Facebook, Instagram. Makanya Al-Fakir sendiri sering ngomong sama teman-teman, pokoknya setiap kajian di live kan. Kalau seandainya di sana nggak ada sinyal, ya kita buat video, kemudian tadi upload ulang. Kenapa? Karena mungkin saat ini ada orang yang sudah mendengar ilmu yang kita sampaikan, tapi ada orang di luar sana baru pertama kali mendengar ilmu yang kita sampaikan. Dan mungkin yang satu kali dia dengarkan itu, yang menjadi dia mendengarkan itu berhijrah, bertobat kepada Allah. Dan kita nggak tahu dengan hal tersebut. Makanya usahakan ya kita yang punya ilmu agama pun merespon untuk mengupload, men-share daripada ilmu yang kita dapat dari pondok pesantren atau ustadz kiai ulama kita. Mungkin menurut kita remeh, tapi menurut orang yang pertama kali mendengar atau baru hijrah itu betul-betul penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Boleh yang belakang mana ya? Yang bapak boleh nanya? Enggak. Bapak mau nanya bapak? Atau lagi makan gorengan? Coba tawarin bapak. Takutnya bapak cuma ngabisin gorengan aja belakang. Itu apa Haji Gaul, Kang Sony ada? Ada belakang. Oh lagi makan, masya Allah. Majelis taklim makan di warung. Ada bertanya lagi sudah? Yang belakang, ibu-ibu? Dan gua enter mic-nya jalan sendiri ke sana. Ada? Atau cukup? Yang babakan Cilabak ada yang mau. Nah, babakan, silakan. Kayaknya sudah? Kalau sudah, Al-Fakir cukupkan dengan memberikan satu nasihat. Ini karena yang hadir kebanyakan perempuan. Ada? Gak ada. Oh, nggak ada. Katanya perwakilan UB aja katanya. Masya Allah. Serahin ke UB. Ini gimana nih bapaknya jadi makmum sekarang? Kan bapak ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Baik, nah. Ntar setelah ini kita dengarkan sedikit 5 menit daripada Ustazah Alawiyah binti Ahmad Al-Jufri. Punya ilmu tuh harus diamali walaupun sedikit.
fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabu min qabli ubadil wathan. Orang yang punya ilmu nggak ngamalkan ilmunya bisa masuk neraka sebelum penyembah berhala. Apalagi nggak nyebarin. Hah? Bentar. Ini istri Al-Fagir. Ini istri saya. Alhamdulillah sudah nemenin kurang lebih 5 tahun. Anak 3 mau 4. Ini sekarang masuk 9 bulan. Doain. Rencana awal Maret lahir. Cuma nggak kelihatan ya perutnya ya. Karena perutnya fleksibel. Jadi perutnya itu janinnya mengetahui oh ini ibunya agak kurus ini. Sehingga kalau gede-gede kesian liar ntar ibunya. Pusing. Ya. Ini perlu Al-Bagir sampaikan kepada para istri khususnya karena saya lihatnya mukanya ini di atas saya semuanya nih. Umurnya ini di atas saya semuanya. Hampir rata-rata nih 40, mungkin ada yang 90 ya. Resep seorang istri kalau lebih masuk surga. Ini sudah paling enak sudah. Jadi para istri perhatian ini saja. Di samping dia melaksanakan yang wajib, nikahan yang haram, yang ini. Apa itu? Taat ngurus suami. Beres. Nggak usah berbanyak zikir, majelis ta'lim, nggak usah berbanyak. Artinya kalau ada suami di rumah ngurus suami. Kalau suaminya sekiranya sudah beres, khair, izin ke majelis ta'lim boleh lakukan. Karena Nabi sudah pernah mensabdakan apabila seorang istri meninggal dunia suaminya redha, Allah akan masukkan dia ke surga tanpa dihisab. Sekarang saya tanya ibu-ibu masuk surga enggak? Masuk surga enggak, Bu? Pengen enggak? Punya suami enggak? Nah. Kalau enggak punya datang ke Masjid Al-Wasilah, stoknya ada. Iya ada, emak-emak, duda-duda, janda-janda ada insya Allah. Tidak usah khawatir. Karena kita sudah buka ya. Udah ini jangan itu ini ntar. Itu biro jodoh ada, tapi ntar aja. Kalau mau tahu biro jodohnya datang ke Kang Lutfi ya. Stoknya banyak. Cuma insya Allah sama istrinya antum jangan aneh-aneh. Ya. Nah, jadi ngurus suami. Jadi kalau suami di rumah diurus. Nabi waktu tanya ya Rasulullah istri yang paling baik itu istri yang seperti apa? Kata Nabi istri yang paling baik adalah tatkala suaminya melihat senang, tatkala dia pergi ditinggalkan tenang hati suami. Ini istri yang soleha. Dia meninggal dijamin sama Nabi masuk surga. Nggak pakai dihisab, nggak usah pakai maksar, nggak usah pakai mizan, tempat penerimaan kitab, Siratal Mustaqim, langsung masuk surga tanpa dihisab. Tapi salahnya apa? Ngurus suami taat. Kalau suami di rumah, kata para ulama, tinggalkan bacaan Qur'anmu, zikirmu, sholat sunahmu, entah dulu. Urus suami. Suami datang jam berapa? Jam 3. Jam 2 sudah standby. Sudah siap-siap ini. Pakai baju khusus. Minyak wangi khusus. Ya kan? Dandanan khusus. Jangan ke majelis taklim, silaturahmi, ke rumahnya Umi Umana, bedak yang 5 kilo dipakai semuanya. Kemudian minyak wangi yang dicium 30 km dipakai sekarang. Tapi sama suaminya pakai daster, tambalan, bolong sana sini sampai 30 tambalan. Minyak wanginya mereknya jelantah lagi. Bau mengkreng, bau bawang. Makanya jangan heran, saya selalu menekankan, jangan heran, jangan marah wahai para istri. Kalau suami kita lebih senang tinggal di luar daripada tinggal di rumah. Kenapa? Koreksi dirimu, mungkin baunya apek. Mungkin dandanannya kurang menarik. Minyak wanginya nggak dipakai. Jangan alasan Habib saya sudah banyak punya anak. Diatur. Surga Allah berikan kepada mereka yang mau berusaha, bukan orang yang pasrah dengan keadaannya. Suami mau datang siap-siap standby ini. Suami saya mau datang. Jangan suami sudah datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di luar? Suami mudik, masuk lewat pintu belakang bang. Lagi rame nonton sinetron. Ingat ya, pandang suamimu sebagai surgamu. Jadi kalau ngelihat suami itu langsung surga. Sehingga maksimal ngurus suaminya. Nama? Paham? Para istri paham? Ngurus suami. Adapun akhir akan disampaikan oleh Ustadzah Alawiyah. Nah. Anwari. Ayo. Nah. Menjadi istri gimana kalau punya anak? Ayo. Belajar. Cepet. Ini lagi live ini cepetan. Cara ngurus suami mungkin gimana? Kalau suami sibuk gimana? Cara
Ayo cepet Uma ya Allah ya Rabbi. Ayo cepet. Ish, ngurus anak gimana tuh? Ayo, ish. Ayo. Ish. Ayo cepat itu ditunggu. Oh, ya. Taat kepada suami. Ingin masuk surga enggak? Ayo cemes sana sini. Ayo cepat mah. Ingin masuk surga enggak? Taat sama suami. Ayo cepat. Bebas. Satu ayat, satu hadis. Perkataan ulama sesegaf. Ngapa? Ayo. Salam dulu. Assalamualaikum. Ayo cepat. Ayo cepat. Mama ayo cepat, ditunggu loh ini. Ayo terserah. Salam dulu. Salam dulu, bentar lagi duhur. Salam dulu. Assalamualaikum Bu. Salam dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma ayo. Ayo cepet. Bebas. Ayo. Bebas. Ya segaf apa itu? Hajar ini. Sini pertanyaan. Mau nanya nanti? Ada yang nanya. Katanya dipancing pakai pertanyaan. Tuh ada yang nanya. Pegang mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pancingan ya. Ini saya udah cut karena udah tutup. Oh belum. Oh banyak 10 juga siap. Enggak silakan. Yang jawab boleh Habib boleh. Ini Umi khusus. Harus. Bisa jawabnya ya. Harus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan alhamdulillah alamin. Saya bisa bertemukan dengan ibu-ibu yang solehah di sini. Masya Allah. Saya bisa menatap wajah Habib. Baru kali ini saya bisa menatap wajah Habib dengan secara langsung ya, Bib. Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti di akhirat nanti saya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Amin. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Termasuk ibu-ibu di sini semua, saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dengan wasilahnya grup radioku ini. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tetap pancing dengan tadi tausiah yang terakhir ya, masalah suami. Karena saya nggak punya suami, bukan nggak punya ya, udah nggak punya gitu ya, udah meninggal kurang lebih 6 tahun yang lalu. Jadi di sini saya masih kabita pahala, kabita pahala untuk mengurus suami ya. Apakah masih ada nilai pahala seperti itu bagi istri yang udah ditinggal sama suami? Dan insya Allah untuk bagi pribadi saya sendiri tidak akan ada acara menikah lagi gitu. Jadi, tapi tetap pengen ada pahala. Mau cariin ya. Dan saya nikahnya nggak mau, tapi pengen pahalanya gimana caranya? Iya. Yang satu itu ya Habib ya. Yang kedua tuh saya dulu setahun yang lalu saya meninggal dunia. Siapa? Doanya ibu saya. Sebelum meninggal dunia karena saya termasuk golongan keluarga saya itu 12 bersaudara. Nah, ketika beberapa bulan sebelum meninggal dunia, ibu saya sempat ngomong saya begini, kan saudara-saudara datang dari kota pada datang ya Habib. Udah gitu pulang, sudah pulang dia bilang ke saya, ini kamu nanti setelah mereka pulang nanti kamu ke rumah ibu 5 menit sekali ya. Dia bilang sambil tersenyum sambil bercanda. Saya bilang, bagaimana 5 menit sekali? Padahal kan rumahnya berhadapan ya, Bib. Tapi sementara itu saya juga ngurus yatim, ngurus madrasah juga. Jadi saya setelah ibu saya meninggal, saya merasa berdosa juga, nggak bisa memenuhi apa yang ibu saya inginkan. Tapi di samping itu juga saya harus memenuhi ke madrasah juga, ke anak yatim juga, saya harus mencari nafkah juga. Jadi itu apakah saya termasuk berdosa atau bagaimana? Terima kasih untuk dikasih kesempatannya, dan kepada uminya silahkan, saya ingin jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama, nama saya Alwi Al-Jufri.
yang pertama mungkin bisa dengan mengurus atau merawat anak atau menjalankan amanahnya suami yang telah meninggal, dilanjutkan, diteruskan. Amanahnya anak diurus dengan baik, mungkin seperti itu. Tambahkan apa itu? Yang kedua. Jadi gimana kalau seandainya pernah dapat amanah 5 menit sekali suruh datang ke ibu, kemudian sekarang sudah meninggal dunia tapi ada tanggungan madrasah yang lainnya. Itu kira-kira kalau tidak menjalankan itu berdosa atau enggak atau gimana? Ya, menjalankan perintah ibu kan ya. Disesuaikan dengan kemampuan, dengan tanggung jawabnya. Insya Allah nggak ada tanggungan, nggak ada niat untuk melawan, nggak ada niat untuk melanggar perintah. Tapi memang keadaan ada tanggung jawab lebih yang memang dilakukan, itu yang lebih diutamakan. Tapi tetap setelah semua tugas selesai kita akan kembali ke orang tua. Ya, sempurnakan lagi Mam. Terima kasih Ustazah Alawiyah Al-Jifri. Nah, jadi menambahkan sedikit dari Ustazah Alawiyah tadi. Jadi yang pertama, bagaimana caranya saya ini pengen dapat keutamaan tatkala memiliki suami, tapi suami sekarang sudah meninggal dunia. Tapi saya juga pengen tetap mendapatkan keutamaannya, tapi saya nggak mau nikah lagi. Dicarikan pun tetap saya nggak mau. Karena sudah nyaman sendiri. Takut bingung, takutnya ntar nikah lagi nggak bisa ngurus madrasah, takut malah ntar membebankan diri kita. Yang pertama, kebaikan itu tidak boleh kita pesimis, itu tidak boleh. Dan kebaikan kita merasa saya nggak bisa. Kalau ada laki-laki yang soleh, yang siap menerima kita ini, maka nggak jadi masalah. Itu solusi yang pertama. Kemudian kalau enggak, Beb, kayaknya saya repot lah kayaknya, Beb. Saya ingin menyendiri aja. Nah, bagaimana caranya? Tadi yang disampaikan sama Ustazah. Jadi kita menjalankan apa yang telah beliau sampaikan. Kan Habib Hasan bin Abdullah Syatiri pernah mengatakan, hakikat cinta itu bukan waktu kita bertemu dengan orang yang kita cintai, kita cium tangannya, berdiri memuliakannya, bukan. Tapi hakikat cinta dengan kita melaksanakan semua perintahnya dan meninggal larangannya, termasuk kepada suami. Suami sering ngomongin apa semasa hidupnya, laksanakan. Kemudian suami suka mengingatkan kita untuk meninggalkan apa, kita laksanakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan guru kita Buya sudah sering mengulangi, termasuk kebaikan yang harus kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal dunia 3 perkara. Ya, tinggal lakukan aja 3 ini. Pertama, doakan suami kita terus. Kemudian yang kedua, niatkan ibadah kita untuk suami. Bukan cuma sodako ya, ada sebagian tuh terlalu sempit pemikirannya tuh cuma sodako. Jadi kebaikan saat ini kita majelis taklim ini, silaturahmi, kembalikan kepada kita suami. Ada yang nanya, Beb, kalau semua amal saya kembalikan kepada suami, ibu bapak saya sudah meninggal dunia, dan jangan-jangan di akhirat saya masuk neraka, mereka masuk surga lagi. Karena amal ibadah saya habis buat beliau semuanya. Makanya penting belajar ilmu agama. Ulama kita sudah mengatakan kita dengan seperti mendapat 2 pahala, bahkan bukan 1, 2. 1, pahala itu kita dapat sempurna 100%. Kedua, kita mendapatkan pahala yaitu berbuat baik dengan orang tua atau dengan suami atau istri kita yang sudah meninggal dunia. Sehingga jangan khawatir. Yang ketiga, sambung kebiasaan beliau semasa hidupnya. Termasuk ucapannya, perbuatannya, sambung kebiasaannya. Makanya Nabi setelah Sayyidah Khadijah meninggal dunia, setiap ada sahabat Nabi yang mau perjalanan musafir ini ke rumah, yang di rumah tersebut, di jalan tersebut, tempat tersebut banyak teman-teman Sayyidah Khadijah, itu Nabi selalu nitip, kamu mau ke sana, ini titipkan, di sana ada teman-teman istri saya. Ini setelah meninggal diberikan titipkan. Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah selama hidupnya suka melakukan kebaikan seperti itu, disambung oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, mimpi. Ini perlu saya ke mimpi dulu. Jangan sampai mimpi itu menjadi harga mati. Kayak contoh mimpi ketemu orang tua, ya kan? Nangis-nangis, kemudian akhirnya khawatir ada apa-apa sama orang tua, akhirnya kuburannya dibongkar. Jangan aneh-aneh, ya. Jadi kaidah mimpi ada 2. Yang pertama, jangan terlalu percaya dan tidak percaya, karena itu bunga tidur. Orang kafir, orang Islam, orang soleh, ahli maksiat, semuanya bisa mimpi. Yang kedua, paling penting, tafsirkan, takwilkan yang baik. Jadi kalau mimpi apapun tafsirkan yang baik. Mimpi orang tua nangis, berarti harus kita selalu mendoakannya. Mimpi mungkin suami itu merasa sendirian di ujung, mungkin kita sudah mulai lupa untuk mengirimkan pahala-pahala kepada suami kita. Jadi tafsirkan yang baik. Termasuk seperti itu juga.
Orang tua kita mengatakan kepada kita, nak jangan lupa ya, ntar selalu datang kepada ibu 5 menit. Itu mungkin salah satu tandanya kita husnudzon. Kita jangan lupa selalu mendoakan orang tua kita. Kalau doa nggak pakai waktu, bebas. Dan saya ingatkan kepada semuanya, kata para ulama, termasuk durhaka sama orang tua setelah meninggalnya, tidak pernah mendoakan setelah meninggalnya orang tua kita. Sampai ulama kita mengarang satu doa namanya doa birrul walidain, panjang banget itu. Di wirid Dalil Muslim itu ada panjang namanya doa birrul walidain, panjang. Kenapa ulama kita mengarang doa seperti itu? Biar mengingatkan kita setelah meninggal, jangan lupa kamu doakan orang tuamu. Karena banyak orang waktu masa hidup orang tuanya soleh, soleha luar biasa. Setelah meninggal, nggak pernah mendoakan sama sekali. Dan saya ingatkan lagi, kalau lewat kuburan, jangan lupa doakan orang tua kita, suami atau istri kita yang sudah meninggal dunia. Karena saya yakin setiap kita keluar, di mana-mana banyak kuburan. Cuma tanyakan di dalam diri kita masing-masing, setiap kita lewat pernah tidak doakan orang tua kita? Hah? Kalau kita jarang mendoakan, jangan-jangan kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua kita. Orang tua kita tidak pernah lupa kepada kita. Tapi kenapa setelah meninggalnya kita selalu lupa kepada orang tua kita? Jadi tinggal memperbanyak, doakan beliau-beliau semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi pertanyaan ke Ustazah? Jamaah, bukan Ustazah yang jawab enggak. Nah, baik, mungkin itu saja ya. Karena kayaknya duhurnya sekitar 25 menit lagi, 12.15 ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Ya, sudah ya, kita tutup dengan doa ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kumpulan ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kumpulan ini selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang ada dalamnya diberikan istiqomah untuk bersilaturahmi semuanya, dan mudah-mudahan yang datang ke tempat ini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, semua derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan hadir ke tempat ini semua niat, harapan, doa, keinginan, baik itu doa masalah dunia ataupun masalah akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada semua musibah, daripada semua bencana, baik itu yang bersifatnya bencana dunia, apalagi bencana masalah agama, dan juga daripada masalah penyakit virus. Mudah-mudahan negara kita Indonesia dijauhkan daripada itu semuanya, khususnya daripada manusia-manusia yang berniat tidak baik kepada negara kita Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Al-Bagir kembalikan lagi kepada pengatur acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.